harapan yang sangat tinggi, imanan wahtisaban hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadi momen kesedihan tersendiri ya. Bagaimana peristiwa ini membawa pada situasi bagaimana tidak bersedih kita ditinggalkan oleh 1 bulan yang memiliki nilai yang luar biasa ya. Kalau ada bulan bonus selama 1 bulan, setiap hari misalkan kita belanja hanya dengan katakanlah 100.000 rupiah, tapi bonus yang didapatkannya bisa 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta, bahkan mungkin lebih. Kalau kita merasakan situasi yang hassas ya, situasi yang sifatnya material seperti itu, bahkan kerap kita sering mengatakan untuk anak kita saja misalkan kalau ingin berpuasa anak kita kasih hadiah umpamanya sehari 100.000. Wah itu senang sekali dia dengan berpuasa itu. Itu baru yang bisa kita lakukan kepada di antara anak-anak dan keturunan kita. Bagaimana dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Asyamu li wa najsibi. Saum itu adalah untukku dan akulah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, dalam riwayat yang lain disebutkan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena imanan, keyakinan kita yakin akan kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan tidak mencari apapun kecuali harapan tertingginya hanya kepada Allah, bukan karena ingin kurus. Ya, kalau sehat itu bonus Allah berikan di balik saum yang bisa langsung dirasakan manfaat oleh kita. Kalau nilai-nilai yang lain tentu saja kemuliaan, kehormatan, mental dalam bentuk kesabaran yang indah. Bahasanya sabrun jamilun, kesabaran indah itu seperti apa? Seperti seorang Nabi Allah ya, yang dikenal sebagai Nabi Yakub ya. Betul ya. Saat Nabi Yakub ayahanda Nabi Allah Yusuf alaihissalam harus menanti lebih dari 40 tahun ya, bagaimana beliau bersabar menanti kembalinya seorang putra yang hilang. Konon katanya dia dimakan oleh serigala, tapi dia tidak yakin dengan laporan para putra yang lainnya yang dikenal dengan para putra Israel, para putra Yakub atau nama lain beliau alias Israel misalkan, sehingga dikenal dengan Bani Israel waktu itu ya, sebagai nenek moyang Bani Israel yang kemudian berkembang di kawasan Mesir, dan akhirnya mereka hidup dalam kondisi yang sangat, setelah Nabi Allah Yusuf alaihissalam keturunan mereka tertindas di kawasan Mesir, terutama di bawah pemerintahan Firaun saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya, semuanya itu merupakan pembelajaran yang berharga dari sejarah ketika saum ini juga difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kepada kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga saum itu juga difardukan atau ditetapkan kewajiban itu kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Targetnya sama, masyaallah muslimin, la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa. Nah, kita juga berusaha sedapat mungkin ya untuk menggapai dan meraih apa yang Allah targetkan dari saum itu. La'allakum tattaqun.
yaitu supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ketika Allah memerintahkan wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa kepadanya. Allah tidak membiarkan kita sendirian mencari-cari bagaimana cara bertakwa, apa itu takwa dan seterusnya. Baik masyarakat muslimin, seluruh pekerjaan tadi atau tugas tadi kita tunaikan termasuk qiyam Ramadan ya. Salat di malam hari bulan Ramadan, baik tarawihnya maupun tahajudnya, kita juga melakukannya insya Allah dalam koridor imanan wahtisaba. Semata-mata karena beriman kepada Allah, wahtisaba, dan tidak lain kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh keinginan, harapan dan balasannya hanya dari Allah. Karena tadi kalau kita balasan dalam kacamata manusia paling gede, sehari kita puasa dibagi misalkan oleh pemerintah sehari 1 juta. Nah, baru 30 juta saja kita dapatkan. Tapi yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi ya apa yang diharapkan oleh manusia. Bahkan Allah dapat memberikan kepada kita bahasa yang sering digunakan, khairun, jauh lebih baik ya. Jadi ketika satu malam Al-Qadar saja kita lalui sama dengan malam-malam yang lain, kurang lebih sekitar 10 jam, paling lama sekitar 11 jam ya, karena saum kita siang itu kurang lebih sekitar 13 jam atau masing-masing 12 jam lah ya. Tetapi Allah menghargai amal kita yang satu malam itu lebih baik dibandingkan dengan ya alfisah 1000 bulan ya. 1000 bulan itu ya bukan 1000 malam ya, bukan 1000 malam tetapi 1000 bulan ya. Seperti kita beribadah sepanjang 80 tahun lebih. Bayangkan, itulah karamatullah ya, kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang namanya hamba-hambanya. Nah, masyarakat muslimin, maka sangat-sangat terus kita dibimbing ya oleh para ulama kita, salah satunya oleh penulis buku ya Syu'abul Iman Al-Qasri ya, yang tinggal dan hidup di lingkungan istana tapi terjaga hatinya, pikirannya, kesuciannya. Bahkan dia juga menuliskan ya untuk kita sebuah buku yang cukup monumental ya, yang banyak tentu saja menulis judul buku ini Syu'abul Iman karena terinspirasi oleh hadits yang juga pernah kita kemukakan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang sampai 70 lebih, bid'in wa sab'un ya, fi bid'un wa sab'un, ada 70 cabang lebih, sehingga ada yang menuliskan 77, ada yang menuliskan 74. Seperti dalam buku ini dituliskan 74 cabang saja. Nah, sebelum masuk ke cabang-cabang itu, beliau juga mengantarkan kita bahwa yang pertama kali anak-anakku sekalian patut kita pelajari secara lebih jauh ya sebelum kita melakukan perbaikan-perbaikan yang lain termasuk dalam ketakwaan, maka yang harus kita perbaiki terus adalah keimanan itu sendiri. Karena tadi yang bisa merasakan Ramadan ini dengan seluruh anugerah yang terdapat di dalamnya hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang bisa mengharapkan apa saja yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik juga hanyalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita terus belajar beriman ya. Kalian mungkin ada yang baru berusia 12 tahun atau 15 tahun. Artinya masih di bawah usia 20 tahun. Peluang kalian lebih banyak lagi dan lebih lama insya Allah untuk terus belajar tentang keimanan. Saya sering sampaikan di usia seperti ini sudah lebih dari 50 tahun lah
Pak Masri, saya masih belajar bagaimana cara kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kajian kita hari ini juga tidak lain kecuali dalam rangka kita terus menyempurnakan dan memperbaharui iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin sekalian, 2 subuh yang lalu ya, selain yang kemarin sebelumnya, kita sudah diajak oleh penulis buku ini untuk menjelajah alam semesta. Karena pada saat kita menerima dan menggali ilmu melalui as-sam'u, pendengaran kita yang pertama, kita dengar dari pertama kali, sekali lagi saya sampaikan, saat kita dilahirkan dikumandangkan, dibacakan kepada kita, dan kita hanya mendengar waktu itu. Kita tidak bisa melihat huruf, kata, kalimat, isi kandungan kan kita atau yang adzan di telinga kanan kita dan qomat di telinga kiri kita. Berdasarkan hadits-hadits yang bisa dipertanggungjawabkan itu semuanya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui kalimat itu apa? Informasi, ya, informasi tentang kehidupan yang paling mendasar. Dan itu tidak lain ada pada kata Allahu Akbar. Allah lah yang maha hidup, sumber kehidupan, al-hayyul muhyi, bahkan al-mumit. Allah adalah zat yang maha menghidupkan kita, ya, dan yang maha mematikan kita, sebab dia adalah khalaqal mauta wal haya. Dia adalah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, atau kehidupan dan kematian itu. Khalaqal mauta wal haya liyabluwakum, untuk menguji kamu kalian ayyukum ahsanu amala. Ayat maupun surahnya, anak-anakku sekalian, itu biasa dibaca ibu-ibu, bapak-bapak hampir setiap malam ya, Ustadz Fatur ya, kita baca surat Al-Mulk gitu ya. Kalau setiap pagi dan sore kita membaca salah satu ayat sekaligus dalam doa ma'furat, yaitu qulillahumma malikal mulki tutil mulka, yang alhamdulillah penjelasannya juga sudah kita kupas walaupun belum tuntas ya pada beberapa hari yang lalu. Nah, ketika anak-anak selalu membaca atau kita bahkan menjelang tidur kita membaca suratul Mulk, saya pribadi juga belum konsisten, kadang-kadang masih. Tentu di situ kita diingatkan tentang salah satu substansi inti dari persoalan hidup itu memang persoalan yang terkait dengan kekuasaan. Siapa yang sebenarnya paling berkuasa dalam hidup ini? Sangat berkuasa untuk melakukan apapun terhadap kehidupan ini. Terutama kekuasaan bukan mengikuti keinginan orang, tetapi kekuasaan yang sangat-sangat didasarkan kepada keinginannya. Dan lagi-lagi tidak ada yang bisa mengklaim, ya, yadda'i, mengaku bahwa dialah yang mampu dan bisa melakukan itu. Apa tuh? Tuh lihat tuh ada. Ya, dan tidak ada yang bisa mengklaim, mengaku dirinya sebagai pencipta, bahwa dia juga sebagai yang maha segala-galanya, yang tadi persoalan kekuasaan, kerajaan, kepemilikan dan seterusnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal demi pasal sudah kita lalui juga, menguatkan bagaimana seluruh peristiwa yang digambarkan kemarin, bagaimana alam diciptakan, ya, terutama dari 4 unsur utama, yaitu tanah, air, udara, dan satu lagi adalah apa, Pak Masri? Api, ya. Dari 4 unsur itu yang menyusun atau bahan-bahan dasar dibentuknya alam semesta ini tidak lepas dari 4 hal yang tadi itu, dan ini merupakan salah satu analisa dan
kemampuan berpikir seorang ulama sekelas Al-Qasri ini, ya, Syekh Abdul Jalil Al-Qasri ini dalam analisanya terhadap alam, sehingga dia berbagi ilmu dalam bukunya ini, dan seluruh penjelajahan dia serta analisa dia terhadap alam ini menjadi salah satu di antara faktor yang memperkuat tentang Allah sebagai yang maha menciptakan. Tidak ada pencipta terhadap alam ini melebihi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bisa bikin benda seperti ini saja sudah luar biasa, baru bikin buku, bikin meja kayak begini, atau bikin yang namanya HP canggih banget begitu ya. Itu kumpulan sekian banyak ilmuwan yang tergabung di situ. Sementara Allah Al-Ahad, Allah menciptakan alam semesta ini sendirian. Wa kullu ma taqaddama fi an-nadhar innama huwa fi itsbat ad-dalil ala wujudil fa'il subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh penjelajahan kita yang sudah berlalu, cerita tentang alam penciptaan manusia, itu seluruhnya hanyalah semakin menguatkan argumen atau dalil atas keberadaan yang maha melakukan. Yang maha melakukan apa saja yang dia inginkan. Fa'alullah, sang pembuat, pelaku, the subject, kira-kira begitu ya Pak Masri. The subject artinya Allah adalah yang maha melakukan terhadap segala sesuatu yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Kita manusia nggak bisa begitu. Kita hanya bisa melakukan, inginnya begini, tapi faktanya tidak seperti itu. Berarti di situ saja kita sudah menemukan tingkat keterbatasan kita, ya, bahwa kita dibatasi dalam keinginan kita sendiri, tidak bisa mewujudkan semua yang kita inginkan. Ya, hal yang paling sering tuh saya contohkan Bapak Ibu sekalian adalah kondisi hati kita. Ya, makanya dalam Quran maupun hadits Rasulullah SAW disebutkan yang maha mengendalikan hati itu adalah Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dalam surah Al-Anfal ya, dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah lah yang maha membatasi antara manusia dan hatinya. Jadi jangankan dengan hati orang ya, hati kita sendiri saja tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena ada yang maha membatasi. Siapa? Tidak lain sang pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, hati itu sendiri tolong dicek nanti Ustaz Fatur ya. Saya pernah membaca itu ibarat apa ya? Receiver begitu. Pak Masri ya, receiver itu penerima apa? Penerima ya, kesucian hati itu nanti akan terefleksikan, tercermin dalam kehidupan kita.
Nah, disitulah makanya disebut mir'ah. Ya, hati itu ibarat cermin. Ya, di mana ketika hati itu ya betul-betul terisi dengan keimanan yang sangat baik, sehingga di sini ya Ustadz siapa Paleman ya kekuatan hati yang beriman kepada Allah itulah nantinya yang memiliki sinyal kuat ya koneksitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai terhalang apalagi tertipu ya. Kalau tertipu bahaya ya. Nah, disinilah Allah menitipkan iman itu dalam hati atau menyimpan ketika Allah menciptakan manusia dan di situ disiapkan yang namanya otak, kemudian hati, yang keduanya merupakan perangkat utama dari akal manusia, maka Allah titipkan di hati ini sebuah perasaan dalam bentuk rasa nyaman, rasa aman terhadap apa? Terhadap yang diyakininya. Nah, sekarang kita merasa nyaman nggak ketika meyakini Allah itu pencipta saya? Kan jaminannya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ini juga sebagai bahan renungan pagi ini evaluasi kita. Ketika kita meyakini Allah itu adalah yang maha melakukan. Allah yang maha kuasa, Ar-Razzaq, ya, Al-Mu'min yang maha memberikan rasa aman kepada kita. Beda dengan mukmin kita. Kalau kita sebagai mukmin yaitu orang yang percaya kepada Allah. Tapi Allah sebagai mukmin, Al-Mu'min itu yang maha memberi rasa aman. Atau Allah begitu percaya dengan hamba-hambanya yang beriman kepadanya sehingga kepercayaan itu membuat Allah kemudian menitipkan bumi ini kepada kita sebagai mandatori ya, sebagai mandat yang harus kita tunaikan bagaimana kita mengelola bumi ini. Baik, jadi seluruh peristiwa yang kemarin sudah kita sebutkan sekilas ya, kejadian-kejadian dan lain sebagainya, dan kita coba sedikit rinci pada kesempatan ini. Misalkan ya bagaimana kita merenung lebih jauh lagi, bumi diciptakan dari bahan baku yang disebut dengan tanah itu, tapi diposisikan dengan posisi yang sangat siap untuk memberikan pelayanan kepada makhluk Allah yang lain, yang tidak lain adalah manusia dan binatang-binatang yang hidup di atasnya, dabah yang melata. Ini bagaimana kadang-kadang kalau kita nusuk dengan telunjuk ini, Bapak Ibu sekalian, ya tanah tuh ditusuk begitu, terutama tanah yang normal begitu, tidak terlalu becek seperti lumpur dan tidak terlalu agak keras seperti cadas umpamanya. Kita tusuk begini saja kita nggak bisa, ya. Itu paling cuma 1 senti ya masuk gitu ya. Tetapi subhanallah, ada binatang-binatang yang sangat lembut. Kalau kita pencet aja, dia sudah mati. Tapi dia bisa menembus tanah-tanah itu dengan sangat baik. Contoh cacing. Cacing itu kan kekuatannya tidak sekeras telunjuk kita. Tidak sekeras telunjuk kita. Tetapi anak-anakku sekalian, cacing bisa menembus ke kedalaman tanah yang luar biasa. Tapi semuanya dilakukan secara gradually, tahap demi tahap, hari demi hari. Dan itu salah satu sifat dan watak dari alam itu. Alam diciptakan dengan sebuah proses. Prosesnya perlu waktu. Maka dari itu, kita juga penting ya belajar dalam apapun melalui proses. Sebuah rumah dibangun juga dengan sebuah proses yang cukup panjang, bisa sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, bumi diciptakan dalam posisi yang sangat atau dalam kondisi yang sangat layak. Jadi sulit untuk disebut keras juga tidak, kemudian terlalu lembut juga tidak. Tetapi dia disiapkan dalam ukuran di mana makhluk Allah yang lain termasuk binatang yang melata di muka bumi, apalagi yang namanya manusia, misalkan bisa hidup di atasnya. Termasuk tadi ya,
Ya, tidak diciptakan dalam kondisi yang terlalu cair begitu. Kalau terlalu cair, ya tumbuhan-tumbuhan yang dibutuhkan manusia seperti padi itu nanti tidak tumbuh. Nah, kemudian juga tidak diciptakan agak keras seperti batu. Ya, laukanat kalma awil hijarah katanya. Andai kata bumi itu seperti air atau batu, au ala ghairi mahi alaihi, atau tidak seperti yang sekarang kita alami, walam yakhluk surataha mustatilatan, juga apa itu, Allah tidak menciptakan bentuknya misalkan memanjang umpamanya atau tinggi ke langit gitu, bumi itu enggak model bulat seperti ini, maka tentunya susah ada kehidupan di muka bumi, terutama yang dihuni oleh manusia dengan perangkat tubuh seperti ini, gitu ya. Berbeda umpamanya dengan cicak. Kalau cicak bisa tinggal atau hidup di dinding umpamanya ya, kemudian juga bisa melekat di atas. Tapi manusia nggak bisa begitu, walaupun bisa naik nempel, tapi tidak bisa selamanya. Nah, begitu halnya dengan gunung, diciptakan oleh Allah dalam situasi dan suasana yang memang dipersiapkan fungsinya autada sebagai pasak. Ya, sebagai pasak bumi, dia terdiri dari bebatuan yang luar biasa kokoh. Ya, kalau kita bongkar tuh rata-rata yang namanya gunung itu terdiri dari batu-batuan yang sangat luar biasa kuat. Ya, walaupun kemudian atasnya paling 1-2 meter dibungkus dengan tanah untuk tetap di situ ada tumbuh-tumbuhan, ya bisa tumbuh dengan sangat baik bahkan sampai ke tingkat berbuah. Ya, makanya sedapat mungkin dijaga. Gunung-gunung kalau semuanya dihancurkan, diambil ya begitu, Pak Dede ya, jadi semen, jadi segala macam. Memang boleh-boleh saja untuk 1-2 umpamanya sebagai khidmah bagi segenap manusia. Tetapi kalau ya terlalu banyak gunung-gunung yang dihancurkan, itu akan mengganggu stabilitas dari bumi itu sendiri yang berputar. Kita tahu ban saja berputar itu kan baru ada satu tonjolan saja kecil yang tidak pada tempatnya, itu membuat goncangan yang luar biasa. Ya, apalagi kalau kempes begitu ya, ya atau ke dalam begitu yang seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, buku ini atau kitab ini terus mengajak kita untuk menjelajah peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam ini, sekaligus untuk kemudian bertanya, yang telah menciptakan bumi seperti ini, begitu kreatif, begitu sempurna, begitu indah. Dia manusia bisa hidup di atasnya, tumbuhan yang lebih lemah dari manusia kelihatannya juga bisa tumbuh, terutama tunas-tunas awalnya. Bayangkan satu biji ditanam di dalam kurang lebih 1 senti, dia bisa keluar dengan kondisi yang sangat-sangat lembut dan bisa menembus ya di antara partikel-partikel atau partikel-partikel yang ada di sekitar tanah itu begitu. Ini subhanallah. Ini untuk bumi dan termasuk bagaimana beda sekali tanah yang kita huni dengan pegunungan yang Allah ciptakan, yang tentu saja di situ ada perbedaan fungsi yang luar biasa. Ya, nah begitu halnya dengan laut, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Allah ciptakan begitu abadi, begitu diciptakan, bagaimana dia juga memiliki tingkat kehangatan tersendiri ya. Kalau terlalu dingin maka dia akan membeku nantinya menjadi batu. Wa khuliqal bahru aidan mutaharrika. Bahkan bumi ini juga diciptakan untuk terus bergerak. Makanya dengan gelombang yang luar biasa itu tidak lain untuk mempertahankan ya kondisi kondisi laut tetap cair seperti itu.
dengan tingkat pencairan yang kita bisa memanfaatkannya. Kalau tidak, tentu saja maka kita tidak bisa memanfaatkan laut itu sendiri, terutama buat kendaraan ya, buat transportasi. Bayangkan kalau apa itu, kalau air laut itu katakan kental ya, seperti susu kental, lah apalagi seperti minyak, itu juga akan mengalami kesulitan kita berlabuh ya di lautan itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu halnya dengan rasanya ya, ada yang adbun ya, ada yang rasanya mendekati tawar begitu, tapi ada yang rasanya malihun, betul-betul asin luar biasa. Dan ternyata itu menjadi sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya ya, seperti fosfor dan lain sebagainya diambil dari garam ya, dan itu juga berasal dari laut. Dan hebatnya tentu luar biasa di sini ya, kita sering ya dalam obrolan kita misalkan ya, walaupun laut itu airnya rasanya asin, tapi ikan yang Allah tanam di laut itu, khususnya ikan laut ya, dia tetap hidup ya, berkembang, bahkan menikmati situasi laut. Kita saja nggak bisa hidup di lautan dengan air lautnya itu sendiri. Kita minum karena kadar dan ukuran kita berbeda dengan kadar dan ukuran ya oksigen atau yang dibutuhkan oleh ikan, terutama ikan laut. Ikan laut, ikan darat juga beda di situ. Bagaimana struktur tubuhnya, kebutuhan yang lainnya, ya, sinkronisasi segala yang dikonsumsinya di dalam air laut yang asin dengan air tawar misalkan, itu tidak bisa disamakan satu sama lain. Nah, di sini saja kita merenung gitu, siapa yang bikin ini semuanya? Ya, makanya Allah selalu menegur kita dengan kalimat fabi. Kenikmatan-kenikmatan ya Tuhanmu yang mana yang layak kalian dustakan wahai jin dan manusia, ya anak-anakku sekalian. Coba yang kita nikmati ini jauh lebih lebih apa ya? Jauh lebih sempurna dan telah disempurnakan Allah untuk layak dimakan oleh kita dibandingkan yang kita olah. Kita olah itu cuma sedikit saja. Kadang-kadang oseng-oseng sedikit itu sudah enak. Ya, dioseng-oseng sedikit saja katakanlah di panci atau di ketel begitu. Sebentar saja dipanaskan di situ, asal lembut itu subhanallah. Kita sudah bisa menikmatinya ya, ikan laut dibakar sedikit dipanaskan begitu. Ya, untuk mematangkan yang tidak mungkin kita gigit gitu ya dengan gigi kita, itu saja sudah luar biasa. Dan bagaimana yang terpenting itu struktur tubuh, komposisi tubuh ikan itu bisa dibakar dengan sekian derajat, bisa lembut, kelembutannya kemudian bisa masuk ke perut kita, kemudian oleh perut yang rata-rata ya, komponen-komponen di perut kita ini kan terbuat dari daging, urat, kayak begitu. Itu bisa menggiling sesuatu yang kelihatan keras, kemudian jadi lembut. Dan dibantu dengan zat kimia, asam amino, dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk membantu memudahkan proses itu tadi. Pertanyaan yang terus kita munculkan ya Pak Masri, siapa yang menciptakan ini semuanya? Ya, nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sehingga dengan kondisi bumi seperti itu, dengan gunungnya, kemudian dengan lautnya yang ada, itu sangat memungkinkan menjadi fasilitas kehidupan atau salihun lil aish alaiha gitu. Jadi sangat layak untuk dihuni bagi kehidupan di atasnya. Manusia, binatang, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, lain lagi ceritanya dengan al-hawa. Tadi kan bicara ardun ya.
Kemudian bicara tentang air. Sekarang bicara tentang Hawa. Bagaimana Hawa itu subhanallah. Kalau kita renungkan lebih jauh Bapak Ibu sekalian, mari kita coba beriman kepada Allah melalui makhluk yang satu ini. Hawa itu apa sih? Ya, Hawa itu sering diartikan dengan apa tuh? Partikel yang bergerak atau seperti apa istilahnya? Ya, atau unsur hawa ya, udara itu ya terutama di situ ada kandungan oksigen ya, O2 yang sangat dibutuhkan oleh kita. Ya, kalau nanti ketemu dengan hidrogen jadi air, kalau ketemu dengan yang lainnya juga bisa membentuk ya unsur kimia yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lumayanlah dulu Opatur pernah belajar kimia ya waktu di SMP, SMA itu ya sedikit kulit-kulitnya aja. Nah, kalau ahli kimia pasti akan jauh lebih menemukan amazing gitu, kehebatan-kehebatan yang ada di dalam partikel-partikel atau unsur-unsur dari kimia itu sendiri. Nah, sekali lagi, bagaimana Allah menciptakan udara? Udara yang ringan bisa bergerak kemana saja, tetapi dahsyat ya kekuatannya kalau sudah bergerak tuh Pak Masri bisa menghantam pesawat dan pesawat bisa jatuh dengan kekuatan angin itu. Sebagaimana Allah telah menundukkan angin itu di bawah kekuasaan Nabiullah Sulaiman dahulu. Sehingga Nabi Sulaiman kalau kemana-mana cukup ya memanggil itu apa itu angin ya, yang tentu saja kita sadar angin tidak mungkin bergerak karena angin yang ringan bergerak seperti kita nih udara nih. Ini Pak Leman, tanpa udara kita tidak bisa mendengar. Sehingga udara dikenal dengan zat antara yang mengantarkan kata-kata ucapan saya kepada kuping antum ini, kuping kalian itu adalah udara yang langsung atau melalui kabel sekarang. Ya termasuk kalau bahasa yang lebih jauh sekarang misalkan yang di Tasikmalaya, ada yang dari Tasik ya, ada Bu Uyun di sini misalkan jangan jauh-jauh lah, 2-3 kilo dari sini saja. Kok bisa mendengar suara saya padahal dari mulut saya nggak ada kabel ke Bu Uyun misalkan atau ke anak-anakku sekalian zikri. Tidak ada kabel. Itu lewat apa seluruhnya? Begitu dahsyat al-fadha, angkasa. Yang isi angkasa itu tidak lain adalah udara. Udara indahnya diciptakan begitu bisa masuk ke ruang mana saja dengan tingkat kelembutan yang dahsyat luar biasa. Ya, kecuali yang dikenal dengan hampa udara, memang dikeluarkan udaranya, kita juga bisa bikin kan, betul ya. Jadi ada satu tabung misalkan kita keluarkan udaranya, di situ ada hampa udara dan ternyata bisa ngambang manusia tanpa hampa udara. Nah, saudara, apa di dalam hampa udara itu. Nah, kemudian ketika apalagi bentuknya yang tidak mengganggu mata kita. Transparan bisa kan? Saya masih bisa melihat Fatur. Bayangkan Ustadz Fatur di sini. Bayangkan Pak Masri, kalau bentuk udara itu misalkan terdiri dari partikel-partikel yang agak sedikit padat. Kayak kabut aja misalkan. Udah nggak kelihatan. 2 meter, 3 meter. Ya, seperti itu. Nah, Allah ciptakan melalui udara, angin dan lain sebagainya. Dan kita pun hidup salah satunya dengan udara, oksigen ini. Bayangkan 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit tidak mendapatkan oksigen, kita sudah kelelahan di sini. Kepanasan, kelelahan, mungkin langsung lemes. Ya, kalau sudah lemes ya antara hidup mati akhirnya. Manusia tidak bisa bertahan di situ. Ya, nah kalau lebih jauh, ya pertanyaannya, apakah udara ini angin yang diam, ya, atau apa begitu ya? Nah disitulah kita juga, ya tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, ketika suara yang saya keluarkan kok nyampe sampai ke Tasikmalaya melalui angkasa, melalui yang disebut frekuensi ini, frekuensi itu, dan lain sebagainya. Tapi intinya ini melalui udara. Yang menarik itu,
Halo? Udara langsung begini ini boleh dikatakan tidak ada jeda. Tapi udara yang wallahu alam itu kalau masuk di benda seperti handphone, dari handphone kemudian melalui gelombang yang lainnya, masuk di telinga Bapak Ibu sekalian, ada yang tingkat jedanya sangat tipis sekali. Sepersekian detik gitu. Ya, 0,0000001 detik umpamanya. Dan itu nggak terasa. Ini saya bicara di Zoom, ya jedanya lumayan, walaupun tidak sampai 1 detik insya Allah. Ini saja masih ya hitungan di bawah 1 detik. Betul ya? Betul ya? Karena kalau 1 detik saya ngomong, tunggu 1 detik baru kedengaran. Kalau ini enggak, ngikutin aja. Ya, saya ngomong dia lagi ngikutin. Suaranya ngikutin. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu seluruhnya sekali lagi merupakan salah satu di antara fasilitas yang Allah ciptakan dalam hidup, yaitu udara tadi. Betapa manusia mati tanpa udara. Betapa tidak akan kehidupan, terutama seluruh benda hidup. Ya, ruhnya ada, tapi ketika masuk dalam fisik, ya, apakah itu yang namanya binatang atau manusia, nah manusia membutuhkan benda lain yang disebut dengan udara. Nah, ada kalanya udara juga ada yang dingin, ada yang panas, ya. Apalagi kalau sudah bersentuhan dengan benda-benda yang lain atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Bapak Ibu sekalian, dari ketiga benda itu yang tadinya disebut dengan tanah atau bumi, kemudian satu lagi tadi air, dan yang ketiga adalah hawa, dan yang keempat adalah apa itu? Api atau rasa panas. Pertanyaannya, apakah keempat benda itu? Pertanyaan saya adalah benda hidup ataukah benda mati? Aleman. Anak-anakku sekalian, para santri di sini, halo, ada Tazkia, kemudian siapa lagi? Ada Faris ya, siapa lagi? Nah, seluruh benda yang 4 tadi, ya, benda-benda yang menjadi 4 unsur utama terbentuknya alam semesta atau dibentuknya alam semesta, itu tidak bisa kita pungkiri. Faktanya menunjukkan benda-benda itu adalah benda-benda mati. Setuju tidak? Halo? Tanah benda mati? Bumi benda mati? Air benda mati? Udara benda mati? Dan api benda mati. Nah, kalau dia benda mati, lalu kenapa kok bisa hidup berkembang terus memberikan semacam pengaruh terhadap kehidupan manusia? Tidak bisa kita tolak bahwa di balik semua pergerakan itu, pertumbuhan itu, kecuali pasti ada yang maha melakukan. Melakukan apa? Melakukan pergerakan. Ya, maka di sini ya tidak ada kesimpulan yang paling tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua pergerakan, bahkan adanya benda-benda itu sendiri dari asal tidak ada, karena ada yang maha mengadakan. Kenapa dia bergerak? Karena ada yang maha menggerakkan. Nah, jawaban tentang siapakah sang penciptanya, kemudian siapakah yang terus merawat dan mengatur, bahkan menggerakkan itu semuanya? Ya, di dalam surah At-Talaq, ya, ayat 12 nih. Kita kemarin sudah menyinggung ayat ini ketika Allah mengatakan, ala tara ila qaulillahi ta'ala, kata Al-Imam Qasri, tidakkah kau perhatikan firman Allah Ta'ala? Setelah menceritakan langit-langit dan bumi, Allah mengatakan yatanazzalul amru bainahun. Jadi Allah menurunkan al-amr, perintahnya.
Atas dasar apa dia bergerak? Bergerak kemana? Kenapa ini kena dan ini tidak kena? Tentunya ada perintah di situ, ada order. Ada yang maha mengendalikan, to drive. Bagaimana dia mengendalikan semuanya. Yatanazzalul amru bainahun. Sementara penelitian kita, penjelajahan kita, dengan kehebatan otak dan daya tembus berpikir kita, tidak bisa kita merumuskan ini bergerak oleh si A, si B, si C. Kenapa? Karena hampir seluruh makhluk, bukan hampir ya, seluruh makhluk yang ada, kecuali malaikat barangkali yang telah ditugaskan oleh Allah, yang tidak terlihat oleh kita, tidak bisa membuktikan bahwa dirinya yang menggerakkan itu angin. Bahwa dia yang menggerakkan, apalagi mengadakan itu namanya tanah dan bumi ini. Dia yang telah menciptakan udara. Dia yang telah menciptakan air. Tak ada satupun yang bisa mengklaim itu. Lagi-lagi sekali lagi hadirin sekalian, hanya Allah. Afara'aitumul ma' alladhi tashrabun. A'antum anzaltuhmuhu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah dalam surat Waqiah. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkan? Dari muzn. Nah, di situ tinggal dilihat tafsir al-muzni itu apa. Gudang air itu di mana? Oh, ternyata adanya di awan itu. Dan bagaimana awan telah menetralisasi air yang awalnya misalkan dari laut. Laut yang kena panas matahari terus menguap, mengembun jadi awan. Begitu turun ke bumi jadi tawar. Betul tidak? Coba awannya dicari. Awannya, oh kalau begitu kan kita kalau mengendapkan air laut, pasti yang mengendap apa? Garam. Di awan ada garam. Bingung-bingung situ. Atau garamnya memang tidak naik. Begitu dipanaskan, kan seperti kita memanaskan, maaf ya, kita memanaskan air, begitu Pak Dede, begitu menguap ke atas, yang nempelnya itu, uap itu kita cicipi. Asin enggak? Tidak asin. Padahal air di bawahnya udah asin, pahit, manis, macam-macam. Tapi uapnya tetap ketika air itu Nah, untuk bisa mengetahui sang pencipta, ya jangan lihat handphone, walaupun handphone itu dahsyat, hebat, luar biasa. Wah, ini yang menciptakan kayak handphone kayaknya ya. Yang jelas dia lebih hebat dibandingkan handphone yang diciptakannya. Bentuknya juga handphone kagak pernah kenal kita. Orang dia nggak punya otak, walaupun ada di situ memori segala macam, tapi dia nggak bisa menggunakannya untuk berpikir. Itu salah satu kelemahan ciptaan manusia, menciptakan kemampuan berpikir. Belakangan ada yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan ada. Kecerdasan buatan ini salah satunya ini bagaimana suara diidentifikasi
Dia cerdas kelihatan. Oh, ini suara Ustadz Amang. Karena dia hitung gelombangnya kayak apa, bentuk gelombangnya ini, bentuk gelombang gini, hitungannya sekian, frekuensinya sekian, batas atas, batas bawahnya sekian. Ini punya Ustadz Amang. Kemudian begitu naik dikit atau turun dikit, nah ini suaranya Pak Fatur. Coba Pak Fatur ngomong. Halo? Halo? Ngomong aja dikit aja. Assalamualaikum. Itu pasti berbeda. Suara Pak Fatur dengan suara saya berbeda. Tapi sama-sama suara. Tapi frekuensinya itu akan berbeda. Gelombangnya itu kalau dicek berbeda sekali. Disitulah kemudian komputer diciptakan, dibuat untuk mengidentifikasi dan mendeteksi saja. Tapi dia tidak bisa menciptakan yang lebih daripada itu semua. Artinya kecerdasan buatan hari ini hanya mengidentifikasi yang sudah ada. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru sama sekali terutama. Ya, dia hanya mengidentifikasi, cerdas mengidentifikasi. Misalkan kalau Dr. Hadi kan katanya membuat risetnya itu kan juga salah satunya bidang kecerdasan buatan. Mengidentifikasi tomat misalkan, tomat ini betul sudah matang. Jadi dengan alat itu bisa diketahui kandungan tomat. Pertanyaannya, bisa bikin tomat nggak? Itu sampai hari ini. Walaupun ada misalkan belakangan katanya ada beras palsu, ada apa lagi, telur palsu segala macam. Ya namanya palsu ya tidak akan sama dengan aslinya. Kualitasnya, kelasnya, nutrisi yang terkandung di dalamnya terlalu mahal. Manusia suruh menciptakan satu butir padi saja itu terlalu mahal. Bapak yang saya muliakan. Di sini ada Pak Narim, nih dari mana Pak Narim? Kemudian No One siapa ya? Ya, kemudian Pak Nur Yasin, teman-teman yang lain, jazakumullah telah bergabung di kajian ini. Kajian yang insya Allah kita sedang belajar beriman bersama-sama seperti kebiasaan Mu'adz bin Jabal yang selalu ngajak sahabatnya, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah bersama kita atau bersama kami beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban siapakah, atas dasar apakah, siapa sih yang ngatur ini semuanya? Buku manapun tidak kita temukan. Silakan. Bagi para ilmuwan, mungkin di sini ada doktor dalam bidang sains, ya, Bu Uyun, teknologi segala macam. Cek, ada enggak yang mengklaim bahwa ilmuwan itulah yang mengatur air jadi seperti itu? Ya, menciptakan dan mengatur sampai hari ini. Siklusnya seperti itu tidak berubah. Ya, karakter dan watak air itu tidak bisa disamakan. Walaupun kadang-kadang bisa mengeras, tidak sama dengan tanah, kekerasan tanah atau batu. Tetap walaupun namanya es batu, dia adalah es yang berasal dari air yang tadinya mencair. Suatu saat dia bisa mencair. Dengan apa? Dengan panasnya matahari atau panasnya api, apakah api yang dikeluarkan oleh kita atau benda-benda yang lain. Nah, sekali lagi tidak pernah kita menemukan jawaban pertanyaan yang tadi. Kedahsyatan, kehebatan, dan kesempurnaan ciptaan ini kecuali kita temukan tadi di dalam surah At-Talaq ayat 12 ketika Allah mengatakan yatanazzalul amru bainahunna. Turun perintah itu al-amr bahasanya. Ya, semuanya atas instruksi, order, ya, aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bainahunna, antara, kemarin kita singgung, antara langit dengan langit, langit dengan bumi, bumi dengan bumi. Di bumi saja al-amru itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, aturan-aturan seperti itu. Maka disimpulkan begitu sederhana dalam satu ayat kalimat Rabbil Alamin. Rabb itu artinya pencipta, penguasa, pengatur.
bahkan yang maha merawat alam semesta ini. Tubuh kita saja kalau tidak dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saja terjadi disfungsi, tidak berfungsi dengan baik, kita perbaiki ke salah satu klinik atau rumah sakit atau ke dokter, terutama dokter ahli, itu saja mahal luar biasa. Baru satu saja yang kurang berfungsi. Saraf ini kok kebas terus. Saya merasakan itu. Kok kebas terus? Kenapa? Ini dicek ke dokter, dicek kemana-mana. Ini udah habis berapa juta ini. Itu bisa habis seperti itu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan, banyak manusia yang rugi dalam dua kenikmatan itu. Apa itu? As-sihhat wal faragh, ya, kesehatan dan kesempatan, waktu luang. Memang kesehatan ini kita sangat instan ya. Begitu bangun kita sehat, kita nikmati. Kita hanya disuruh bersyukur pada Allah, itu aja. Ya, kemudian berikutnya diperintahkan makan ini, minum ini, segala macam. Itu cara memaintain, merawat tubuh kita. Bahasa sederhananya, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, tentunya yang thayyibat, yang baik-baiknya. Ketika bahasanya adalah bahasa thayyibah, tinggal dikonfirmasi melalui sains di situ. Ukuran baik untuk tubuh itu apa, jenisnya apa, yang kaidahnya sederhana. Di mana disebut baik itu manakala tingkat kemaslahatan dan manfaatnya lebih dominan ketimbang tingkat kerusakan. Setiap benda yang ada di muka bumi pasti ada unsur keburukannya. Apakah karena berlebihan atau karena unsur tertentu. Jadi kalau bicara yang namanya makhluk di muka bumi, ciptaan-ciptaan yang tadi, alam tidak bisa lepas dari dua unsur itu. Tinggal mana yang lebih dominan, kebaikannya atau keburukannya. Nah, begitu juga Pak Masih dalam unsur kebaikan. Unsur keburukan. Bagaimana kita tahu dua unsur itu sehingga kita bisa tetap bertahan menjadi sahabat, teman kita, partner kita, ketika nilai kebaikannya lebih banyak kita dapatkan. Dan kita tidak mau berkawan dengan seseorang yang selalu membawa keburukan di dalam hidup kita. Nah, itulah yang harus senantiasa diperhatikan. Itu namanya berpikir dan bertindak objektif. Objektif itu bukan hanya mengenal kebaikan seseorang atau keburukannya saja, tetapi dikenali dua-duanya secara seimbang dan disikapi secara seimbang pula. Kemudian ayat yang lain yang juga sering dibaca terutama pada waktu subuh Jumat, ya, yaitu surah As-Sajdah pun mengingatkan firman Allah Ta'ala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanya dalam sholat subuh Jumat, khususnya pada saat kita membaca surah As-Sajdah ini, kita akan menemukan ayat ini. Ya, ayat yang kelima ketika Allah mengatakan, ya, yudabbirul amra. Allah lah yang maha mengatur seluruh urusan. Minas sama'i ilal ardi, dari langit urusan itu, ilal ardi ke bumi. Ya, perintahnya itu dari langit langsung, instruksinya langsung dari langit, ilal ardi ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik lagi ke langit. Ya, dan seluruhnya nanti akan
dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'ruju ilaihi idzahab langit dunia, langit kedua. Ketiga sampai Baitul Ma'mur itu ada penduduk para nabi di situ yang Allah tempatkan, Allah jadikan sebagai penghuni di sana. Ya, dan kalau sudah bicara di luar dunia ini, loh bukannya ada di alam kuburnya, tapi dia kok bisa ada di sana? Susah kita menjelaskannya. Karena ilmu kita baru ilmu dunia, ya, belum ilmu alam kubur saja, belum kealaman, belum dialami oleh kita apa yang bakal terjadi di alam kubur. Kita ini punya ilmu sebatas pengalaman yang ada sekarang ini. Tapi beruntunglah kita beriman pada Allah. Di luar yang dialami kita pun kita sudah mendapatkan petunjuknya, bahkan ilmu pengetahuannya, masyarakat muslimin. Nah, sementara dalam hal yang lain, kita juga sebenarnya di dalam ilmu pengetahuan, guru mengajarkan sesuatu itu bukan seluruhnya sudah dialami. Mungkin baru 1% yang pernah dialami. Tetapi 99 pengetahuan yang dia sampaikan, wah, dikenal sebagai doktor, profesor, itu belum pernah dia alami semuanya. Kalaupun pernah dialami, baru sampling saja, gitu ya Pak Mas Ri, sampling. Ya, baru contoh aja, contoh kecil dari lautan ilmu itu cuman 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Coba diteliti konsistensinya, korelasinya, kemudian disimpulkan bahwa itu adalah terjadi hubungan sebab akibat. Jadilah rumus, jadilah yang namanya teori. Dan itu pertanyaannya, sudah ada belum peristiwanya? Sudah dan sedang terjadi. Kalau belum ada sama sekali, itu namanya kita menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu sulit terjadi pada kita. Kita hanya mengkombinasikan yang sudah ada, A dengan B, B dengan C, C dengan D, dikombinasikan. Jadi A, B, C, D. Begitu. Ya. Yang tadi misalkan unsur tanah, unsur air, kemudian unsur udara, kita kombinasikan, kita rekayasa jadi awat ciptaan. Termasuk kita di dalamnya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan itu, dan kita sangat-sangat kuat keyakinan kita kepada kesimpulan, dan fakta itu dari situ insya Allah akan kita dapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang dahsyat luar biasa, yang tidak dialami kita sekalipun kita bisa mengetahuinya dengan ilmu yang bersumber dari yang maha menciptakan ini. Kita tidak pernah nembus yang namanya bulan, tapi bagaimana bulan berfungsi berputar. Kita hanya ngelihat kasat mata. Kalau mau masuk bulan Ramadan baru punya perhatian dengan namanya hilal. Sesudah itu udah kita nikmati aja bulan yang malam hari, terutama tanggal 14, oh bulat. Kemudian sesudah itu mengecil lagi sinarnya. Seperti itulah siklus kehidupan yang ada. Dan kita tidak pernah merekayasa dan menciptakan itu semuanya. Itu sedang atau sudah dan sedang terjadi, bahkan akan terus terjadi sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan
diri kita masyarakat muslimin rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di forum yang sangat nyantai ini di tanggal 28 saya kira sudah pada libur ya. Yang kerja-kerja udah libur ya insya Allah. Mungkin di antara anak-anak sekalian, maka silahkan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan. Dan jangan lupa bagi yang menonton Khas TV, beri komen ya. Komen, masukan, usulan, boleh kritik, bantahan, dan lain sebagainya untuk memperkaya wawasan kita. Ya, boleh juga di situ ada usulan ya, kita bahas ini itu dan kelanjutan yang lainnya. Mangga. Tapi jangan lupa setelah komen di-share, kemudian subscribe dan seterusnya. Itulah Pak Masri cara kita bersedekah di pagi hari. Sedekah kita buat otak kita, sedekah kita buat hati kita, dan sedekah sudah kita lakukan dengan ya. Alhamdulillah jelas kalau begitu. Yang lain coba cek. Nah itu pertimbangan kami membahas syu'abul iman karena tadi ya dasar dari saum kita itu ya termasuk qiyam Ramadan kita imanan wahtisaban. Ya dasarnya harus berangkat dari keyakinan dan tidak berharap kecuali dari Allah saja atau hanya mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi kalau setiap orang pasti mencari ridho, cuman ridho siapa itu saja. Betul tidak? Kita kerja di perusahaan pasti cari ridho owner perusahaan itu. Kalau owner perusahaan dengan kita, kapan? Ketika kita sangat tunduk patuh dengan aturan perusahaan itu. Kalau owner perusahaan begitu ridho dengan kita, maka dia bisa memberi apapun di luar yang sudah ditentukan dalam administrasi dan kontrak kita, itu bisa diberikan. Tiba-tiba dikasih bonus rumah, dapat fasilitas ini, itu, dan sebangsanya. Kalau seorang owner sudah ridho. Nah, semua hubungan peristiwa itu menjadi pengalaman antar kita dengan manusia, yang kalau itu bisa kita lakukan dengan yang namanya manusia, kenapa tidak kita lakukan kepada Allah?
Nah, disinilah sekali lagi perlunya terus meyakini, terus menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada pertanyaan lain? Halo? Masih bersama saya? Faris, ada Faris? Baik, kita tunggu beberapa menit dan belum ada komen. Mudah-mudahan pertemuan besok insya Allah masih ada waktu. Kita manfaatkan di tanggal 29 juga untuk belajar beriman kepada Allah SWT. Kalau tidak ada komen, nanti saja boleh masukkan komennya di Has TV, Kang Haji Amang Syafruddin TV, atau berikan masukan pengayaan para pakar di sini ya. Seperti Bu Uyun misalkan dalam bidang psikologi, silahkan berikan masukan pemikiran ya dari sisi psikologi, bagaimana iman dari sisi psikologi. Kemudian Pak Wawan di sini, Nowan di sini ya juga bisa memberi masukan ya pengayaan dari sisi keahlian beliau. Begitupun anak-anak tadi sudah Ustaz sampaikan, kalian pasti punya pengalaman, punya rujukan, ada bacaan. Kayak Faris rajin baca, itu bisa diberikan ya di forum ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan insya Allah dengan kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.